Oleh karena itu, dalam upaya untuk memberikan framework dari kerja-kerja ke depan, saya ingin memberikan beberapa kaidah kehumasan yang saya kira ini menurut saya perlu kita jadikan panduan untuk semuanya. Dan ini berdasarkan apa yang Allah tuturkan di dalam firman-firmannya di dalam Al-Quran. Ya, jadi ada seorang psikolog yang memang membuat buku, saya memberikan kata pengantarnya, itu rahasia di balik 5 qaulan. Saya kira ini patut menjadi pegangan bagi kita semua. Qaulan yang pertama adalah qaulan sadida. Ya, ini perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida." Ya. Jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Nah, ini harus dipegang oleh humas bahwa apa yang kita ungkapkan haruslah sebuah kebenaran. Ya, jangan hoax yang kemudian justru akan bisa berbuntut panjang. Yang kedua, Allah juga mengungkapkan bahwasanya kita juga patut berpegang pada diingatkan dengan qaulan baligha. Ya, qaulan baligha ini tepat sasaran, komunikatif. Ini kalau komunikasinya itu efektif, to the point, mudah dimengerti. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ulaikal ladzina ya'lamullah ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah pelajaran mereka pelajaran dan katakan pada mereka itu perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi itu qaulan baligha, betul-betul perkataan yang menyentuh, mudah dimengerti, komunikatif sehingga sampai ke akar permasalahannya. Nah, ini juga nampaknya perlu dimiliki oleh seluruh jajaran humas ya. Nah, yang ketiga ini adalah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. In ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Ya, ini hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah, diminta ucapkanlah perkataan yang baik. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Ya. Nah, ini yang harus juga dipegang oleh humas. Yang keempat, yaitu qaulan karima, ya, perkataan yang mulia. Mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita terkait bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan gitu. Aja, aja nggak boleh. Jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mungkin sekarang, saya nggak berkata apa-apa kok, cuma saya ngasih emoticon aja dengan wajah yang memerah karena marah. Itu juga sama, hampir mirip, yang membuat ketersinggungan. Ya, itu jangan sampai kemudian muncul seperti itu. Ya.
Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah kita harus berpegang juga pada firman Allah dalam surat Toha ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang qaulan layyina, perkataan yang lembut, ya. Dan ini seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun. Allah mengingatkan dan mengabadikan dalam firman-Nya, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Inilah permintaan Allah, ya. Faqula lahu qawlan layyina. Mudah-mudahan ia ingat atau takut, ya. Jadi kita tidak lebih hebat dari Nabi Musa, dan mungkin apa yang kita hadapi juga tidak lebih bengis, tidak lebih kasar, tidak lebih kejam dari Firaun. Ya, kita harus lebih lebih berlemah lembut, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan itu sebagai bawabit atau patokan saat kita melakukan kerja-kerja kehumasan, baik itu di PKS TV, baik PKS foto, baik di relawan digital, baik di relawan literasi, maupun di PKS Arts. Ya, memang kalau misalnya cuma munculin aja satu emoticon atau apa, tapi membuat sesuatu hal yang enggak etis, nah ini pun harus dihindari, ya. Ya, ini mahal ini mudah-mudahan semuanya bisa dicermati oleh seluruh jajaran humas dan seluruh komunitas. Saya sangat apresiasi bahwa karya-karya yang sudah disajikan sampai dengan hari ini menjadi karya-karya yang luar biasa, ya. Dan mudah-mudahan, saya terobsesi, saya udah bicara dengan kemarin Kang Maman ILK itu, Notulen ILK. Dia bilang, Kang, saya pengen nih punya di DPP ini perpustakaan digital, ya. Dan responnya luar biasa dari Kang Maman, siap dia mensupport, dan mudah-mudahan ini akan ke depan akan bisa kita wujudkan. Tetapi kalau nggak ada karya-karyanya, mana karya-karya kita terkait dengan buku-buku yang disajikan? Nah, jangan sampai kemudian buku-buku dari luar saja yang ada. Nah, makanya dari kita berharap, saya memulai dari setahun yang lalu, alhamdulillah saya didampingi oleh Presiden Rally yang sebelumnya, Pak Erwin, ya, sehingga saya bisa berkesempatan untuk membuat buku-buku, walaupun sederhana, catatan harian, ya. Tetapi ini bisa, ya, sebagai sebuah kenangan. Karena tadi kata Cing Mabrur, saya mungkin diamanahi, kalaupun lancar berjalan, hanya 5 tahun menjadi presiden PKS. Saya ingin membuat kenangan, ingin membuat kerja-kerja besar, dan termasuk adalah yang jadi tumpuan harapan saya adalah kerja-kerja besar di PKS, kehumasan PKS dengan 5 komunitas tadi. Bikinlah karya-karya besar. Jadi kalau misalnya tadi apa yang sudah dibuat oleh literasi tadi, jangan terserak begitu, bukukan, ya. Apa yang sudah ada di PKS Art juga sedemikian mungkin, yang indah-indah itu jangan sampai terserak dan sulit mencari, itu juga dibukukan. Kalau dulu ada majalah yang seolah-olah hanya gambarnya aja yang banyak, Jakarta kalau apa gitu, ya. Nah, macam itulah, ya. Nah, saya juga pernah membaca buku-buku yang terkait dengan peristiwa misalnya tsunami di Aceh yang banyak gambar-gambarnya, itu mungkin PKS Art, PKS foto, hal seperti itu yang perlu ditampilkan dan abadi. Ketika orang masuk ke DPP, orang akan buka-buka sampai ke sejarah bagaimana indahnya PKS foto mengabadikan momen-momen penting di seluruh sisi-sisi kehidupan bangsa ini. Nah, begitu juga PKS TV, ya, PKS digital. Akhirnya semua harus membuat karya-karya yang besar, sehingga insya Allah dengan itulah ini bagian dari kontribusi kita, bukan hanya terhadap partai, tapi mudah-mudahan terhadap bangsa kita ini semuanya, ya. Hari-hari ini dan ke depan bisa jadi tantangan kita akan semakin besar, ya. Ada target penokohan untuk 4 tahun ke depan, dan mudah-mudahan insya Allah kita akan secepatnya kita mulai dari sekarang.
Maka dari itu humas ini menjadi tumpuan yang saya inginkan untuk bisa mencapai target penokohan. Meningkatkan popularitas partai mencapai 90% agar tercapai sekurang-kurangnya suara partai 15% dan kita menang pada Pilpres Amin ya Allah 2024. ya Rabbal Alamin. Sanggup nggak kira-kira Insyaallah bekerja sanggup. sedemikian rupa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Saya yakin keberadaan seluruh komunitas, ya, saudara-saudara sekalian, ini membuat tantangan tersebut mudah insya Allah untuk dihadapi. Kita saling dukung, saling menguatkan, saling bekerja sama. Ya. Jangan pernah merasa tak diperhatikan oleh pimpinan. Jangan pernah bekerja sendirian seperti tadi apa yang disampaikan oleh Wakabit. Ya, jadi jangan egosentris. Semua kita harus berkolaborasi. Ya, sehingga betul-betul tugas-tugas kita akan bisa menjadi ringan. Yakinlah saya dan seluruh pimpinan baik di pusat, di wilayah maupun di daerah betul-betul menyimak kerja-kerja saudara-saudara sekalian ya, sebab saya sudah melihat dan merasakan apa yang sudah dikerjakan di humas ini. Jika ada ucapan terima kasih yang terucap ya semua yang dikerjakan oleh saudara-saudara sekalian akan tercatat sebagai amal soleh insya Allah. Ya, karena ada malaikat di kanan dan kiri semuanya yang mencatat hasil karya-karya terbaik saudara-saudara sekalian. Saya sendiri sebagai Presiden PKS bersyukur dengan keberadaan relawan ya di sini dalam kerja-kerja digodok sedemikian rupa, kerja-kerja ikhlas pada organisasi dan partai. Dan itu akan menjadi bekal sangat berharga bagi perjalanan pada masa-masa akan datang. Saya tadi sudah ceritakan, saya sendiri dibantu oleh mantan Presiden Rally, yaitu Saudara Erwin Kurniawan ya, dan beliau menjadi tenaga ahli saya di DPR sebagai sekretaris di kantor staf Presiden. Ini juga Departemen Publikasi dan Hubungan Media Humas. Jadi ini sangat membantu kerja-kerja ini. Itulah kerja enaknya kalau presiden didampingi oleh banyak presiden, dampingi presiden rally, Mantap. dampingi presiden Genpro. Jadi banyak presiden, jadi banyak bisa share pengalaman. Insya Allah suatu saat, barangkali saudara sekalian yang sekarang ini banyak di komunitas, insya Allah pada saatnya bisa mendampingi pimpinan di pusat dan daerah, sehingga semakin memperkokoh perjuangan di berbagai sisi kehidupan kita. Jazakumullah khairan, sekali lagi selamat berjuang, teruslah berkarya, katakan tidak pada hoax, pantang pulang sebelum viral. Allahu Akbar.